Kali ini kita akan membahas Matematika SMA kelas 11 bab 3 Statistika latihan 3.6 nomor 1-2 halaman 120. Soal nomor 1. Nyoman mengumpulkan data mengenai kandungan lemak dalam gram dan kalori pada 7 jenis pizza pada tabel berikut. Dengan menggunakan data di bawah ini, Nyoman memperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,8242. Apa interpretasi dari nilai tersebut dalam konteks kandungan lemak dalam gram dan kalori? Ini tabelnya. Pembahasannya adalah yang pertama adalah ubah nilai koefisien determinasi atau yang dilambangkan dengan R kuadrat ke dalam bentuk persentasenya, yaitu 0,8242 di sini dikalikan 100% karena mau dijadikan persentase, yaitu sama dengan 82,42%. Selanjutnya adalah kita cari sisanya, sama dengan 100% dikurangi 82,42% sama dengan 17,58%. Jadi interpretasi dari nilai tersebut dalam konteks kandungan lemak dalam gram dan kalori adalah 82,42% dari kalori diterangkan oleh kandungan lemak dalam gram, dan sisanya 17,58% dari kalori diterangkan oleh variabel lainnya. Jadi ini adalah interpretasi dari nilai konteks kandungan lemak dan kalori, ya. Kemudian soal nomor 2. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai kandungan gula dalam gram dan jumlah kalori dalam satu sajian dari 13 sampel suatu merek sereal. Ini datanya. Yang pertama adalah hitunglah nilai koefisien determinasinya. Yang B adalah berikan interpretasi dari nilai koefisien determinasi yang didapat pada bagian A. Yang pertama adalah untuk mencari koefisien determinasi, yang kita cari adalah nilai rata-ratanya, rata-rata dari X, yaitu pada bagian ini adalah rata-rata dari gula dalam gram. Gula dalam gram ini merupakan variabel independen yang diletakkan pada sumbu X, sedangkan kalori adalah merupakan variabel dependen yang diletakkan pada sumbu Y. Jadi kita mencari dulu rata-rata dari X-nya. X rata-rata sama dengan, ini kita jumlahkan, 4 tambah 15 tambah 12 tambah 11 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 2 tambah 7 tambah 14 tambah 20 tambah 13 tambah 3 tambah 13. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi dibagi 13 sama dengan 122 dibagi 13 sama dengan 9,38. Di sini saya menggunakan pembulatan dua angka di belakang koma. Selanjutnya adalah mencari rata-rata dari Y. Y ini adalah kalori, yaitu Y rata-rata atau Y-min sama dengan, ini dijumlahkan sama caranya dengan yang X, 120 ditambah 200 ditambah 140 ditambah 110 ditambah 120 ditambah 80 ditambah 190 ditambah 100 ditambah 130 ditambah 190 ditambah 190 ditambah 110 ditambah 120. Kemudian dibagi banyaknya data 13, yaitu sama dengan 1800 dibagi 13 sama dengan 138,46. Selanjutnya adalah kita mencari nilai SSXX, SSXY, dan SSYY. Nah, kita buat tabel seperti ini untuk mencari nilai-nilai tersebut. Yang pertama yang kita cari adalah X dikurangi X rata-rata, kemudian Y dikurangi Y rata-rata, kemudian X dikurangi X rata-rata dikalikan X dikurangi X rata-rata, kemudian X dikurangi X rata-rata dikalikan Y dikurangi Y rata-rata, kemudian Y dikurangi Y rata-rata dikalikan Y dikurangi Y rata-rata. Ya. X
X ini merupakan gula dalam gram, sedangkan Y merupakan kalori. Ini datanya. Kemudian kita hitung X min X rata-ratanya, yaitu X di sini adalah 4, sedangkan X rata-rata adalah hasil yang telah dilakukan pada perhitungan sebelumnya, menghasilkan min 5,38. Kita lakukan cara yang sama sampai ke baris terakhir ini, yaitu 13 dikurangi X rata-rata, hasilnya adalah 3,62. Selanjutnya kita cari Y dikurangi Y rata-rata. Caranya sama, Y nya adalah pada baris pertama adalah 120 dikurangi Y rata-rata pada tabel tadi yang sudah pada perhitungan tadi yang sudah kita lakukan, hasilnya adalah min 18,46. Lakukan hal yang sama sampai ke baris terakhir, yaitu 120 dikurangi Y rata-rata, itu hasilnya sama dengan min 18,46. Selanjutnya adalah kita mengisi kolom X min X rata-rata dikalikan X min X rata-rata. X min X rata-rata di sini min 5,38. Jadi min 5,38 dikalikan min 5,38 hasilnya 94. Kita lakukan cara yang sama sampai pada baris terakhir, yaitu 3,62 dikalikan 3,62 hasilnya adalah 13,10. Selanjutnya kita akan mengisi kolom X min X rata-rata dikalikan Y min Y rata-rata. X min X rata-rata di sini nilainya adalah min 5,38, sedangkan Y min Y rata-rata di sini nilainya adalah min 18,46. Jadi kita kalikan min 5,38 dikalikan min 18,46, hasilnya adalah di sini 99,31. Kita lakukan yang sama sampai baris terakhir, yaitu 3,62 ditambah min 18,46, hasilnya adalah min 66,83. Selanjutnya kita isi kolom Y min Y rata-rata dikalikan Y min Y rata-rata. Di sini berarti min 18,46 kita kalikan dengan min 18,46, hasilnya adalah 340,77. Kita lakukan sampai perhitungan tersebut sampai ke baris terakhir, yaitu min 18,46 dikalikan min 18,46, hasilnya adalah 340,77. Selanjutnya kita jumlahkan X min X rata-rata dikalikan X min X rata-rata, kita jumlahkan. Ini akan menghasilkan nilai SSXX-nya, yaitu sama dengan dari baris pertama sampai baris terakhir kita jumlahkan, kita peroleh 337,08. Selanjutnya pada kolom berikutnya X min X rata-rata dikalikan selanjutnya pada kolom X min X rata-rata dikalikan Y min Y rata-rata, kita jumlahkan dari baris pertama sampai baris terakhir, kita akan memperoleh nilai SSXY sama dengan 1707,69. Selanjutnya pada kolom Y min Y rata-rata dikalikan Y min Y rata-rata, kita jumlahkan dari baris pertama sampai baris terakhir, akan diperoleh nilai dari SSYY 19.369,23. Ya, jadi di sini sama seperti perhitungan yang tadi, SSXX sama dengan sigma atau penjumlahan dari X min X rata-rata dikalikan X min X rata-rata, hasilnya adalah 337,08 yang ini. Selanjutnya adalah SSXY sama dengan penjumlahan dari X min X rata-rata dikalikan Y min Y rata-rata, adalah diperoleh hasil 1707,69 yang ini. Selanjutnya adalah SSYY sama dengan penjumlahan dari Y min Y rata-rata dikalikan Y min Y rata-rata sama dengan hasilnya adalah 19.369,23 yang ini. Selanjutnya kita mencari nilai R kuadrat atau koefisien determinasinya.
yaitu R kuadrat sama dengan SS XY kuadrat dibagi SS XX dikalikan SS YY. Nah, jadi di sini SS XY kuadrat yang ini berarti 1707,69 kuadrat dibagi SS XX-nya ini 337,08 dikalikan dengan SS YY. SY-nya ini 19.369,23. Ya, kita hitung menghasilkan ini, kita sederhanakan, hasilnya adalah 0,45. Jadi nilai koefisien determinasinya atau yang disimbolkan dengan R kuadrat adalah 0,45. Kemudian yang B adalah untuk mencari interpretasinya, yaitu pertama kita lakukan ubah nilai koefisien determinasi atau R kuadrat ke dalam bentuk persentase. Ya, jadi hasil tadi 0,45 kita kalikan 100% karena mau dirubah ke dalam bentuk persentase, menghasilkan 45%. Kemudian kita cari sisanya, yaitu 100% dikurangi 45% sama dengan 55%. Jadi interpretasi dari nilai tersebut dalam konteks kandungan gula dalam gram dan kalori adalah 45% dari kalori diterangkan oleh kandungan gula dalam gram, dan sisanya 55% dari kalori diterangkan oleh variabel-variabel lainnya. Jadi di sini 40%, kemudian sisanya di sini 55%. Demikian pembahasan latihan 3.6. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tulis komentar. Terima kasih.